sini ada gereja berikut pos pelayanannya, Iya. sekitar 25 ya, Gereja. yang permanen. Ada 7.000 lebih kakak. Iya. Akhirnya terkendala dengan cara, bukan terkait dengan waktu dan dana. Akhirnya kita kurang efektif. Nah, kita sekarang sudah sampai di Bandara Sultan Mahmud Baharudin II, Palembang, Sumatera Selatan, dan kita akan segera melakukan petualangan di bumi Melayu ini untuk melihat bagaimana aktivitas orang Batak di tengah-tengah masyarakat, di aneka keberagamannya, dan juga khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Yuk! Horas, selamat siang. Kembali kita bertemu dalam program Green Bita TV. Saat ini edisi khusus, saya berada di AKBP Distrik 15 Sumatera bagian selatan, tepatnya di kediaman perkantoran Preses dan perumahan Preses AKBP Distrik 15 di Jalan Mayor Ruslan, kawasan Ilir 2, Kota Palembang. Hari ini kita akan berbincang santai untuk bicara tentang pelayanan AKBP di perantauan dan juga kehidupan budaya Batak dan juga pelaksanaan budayanya di masa yang saat ini masih sangat sulit, di masa pandemi COVID-19. Langsung aja kita ngobrol bersama Amang, Preses AKBP Distrik 15 Sumatera bagian selatan, Amang Pendeta Oluan Nenggolan STH, dan juga ada Amang Victor Panggabean, Kepala Biro Humas DPD Pemuda Batak Bersatu Sumatera Selatan. Horas, Amang Preses, apa kabarnya? Horas, Horas, selamat Jumat Agung. Jumat Agung ya. Kebetulan di Jumat Agung yang mulia ini kita bisa bertemu bersama. Sehat Amang? Sangat sehat. Sangat. Gimana seluruh keluarga? Sehat juga Mas? Sehat. Puji Tuhan. Dan ada Amang Victor Panggabean dari PBB Sumatera Selatan. Apa kabarnya Mang? Baik Amang, baik, sehat. Sehat ya? Iya. Terima kasih dulu nih buat Amang Preses yang bisa atau mau menerima kami untuk bertemu dan bisa diskusi bersama kita dari Green Bita TV, dan juga Amang dari Victor Panggabean ya dari PBB. Amang mungkin baru di sini Amang ya. Kami dengar dari mulai Januari kemarin Amang ya. Benar. Gimana Amang pelayanan saat ini di suasana yang ada di masa pandemi, gimana Bang? Pelayanan yang sangat menantang sebenarnya. Sangat menantang. Karena melihat luasnya kawasan pelayanan kita. Oh begitu. Jadi kita ini melayani di 3 provinsi. 3 provinsi Ya, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Bangka Belitung. Jadi ya ada capeknya dan pasti capek. Iya. Karena kita harus roadshow, mengenal jemaat kita. Iya. Sampai di pos-pos pelayanan perkebunan. Iya. Sampai ke muko-muko. Muko-muko.
perbatasan Bengkulu Utara dengan Sumatera Barat. Iya. Kita sudah sampai ke sana. Jadi menarik, cita sekalipun rasanya lelah. Lah. Ya, apa-apa Bibi. Gak apa-apa. Pelayanan nama Tuhan ya. Sudah dijalani seluruh provinsi ini, Amang? Yang tidak kita jalani hanya Provinsi Bangka Belitung. Oh, iya. Ada rencana 25 April ini kita akan Iya. berkunjung Bangka, Tanjung Pinang, Sungai Liat, Belitung, dan banyak lagi di sana. Iya. Luas banget. Kalau boleh tahu, Amang, dari untuk Sumatera bagian selatan saja, Iya. berapa gereja AKBP yang ada? Di sini ada gereja berikut pos pelayanannya. Iya. Ada sekitar 25 ya, Gereja yang permanen dan Permanen. pos pelayanan. Iya. Jadi masih darurat, masih di tempat jemaat, Iya. itu namanya pos pelayanan. Apospal ini sama dengan Pagaran itu ya? Ya, pagaran yang akan pagaran definitif, Iya. tapi masih pos namanya. Iya. Masih tergantung ke jemaat induk. Ya. Iya. Ada 25 lah semua ya. Ada di Sumatera Selatan. Termasuklah gereja yang tetap dan juga sementara pos ya. Sementara pos. Kalau di Bengkulu, Amang? Yuk, di Bengkulu kita itu ada sampai ke Enggano itu. Iya. Ada 8 resort 8 resort. semua, dan gereja ada 20-an. 20-an. Ada 20 juga. Berarti jumlah gereja secara keseluruhan di Bengkulu? Kalau di Bengkulu itu semuanya itu 20-an. 20 gereja ya. Kalau di apa, Mak? Di Bangka Belitung? Bangka Belitung jumlah semua 2 resort 2 resort. ya, ditambah dengan gereja-gereja cabang. Iya. Itu ada semuanya 3 tambah 4, ada 7 gereja 7 gereja. Bangka Belitung. Kalau dari data yang Abang lihat, walaupun Abang baru nih ya, Iya. berapa lah jumlah jemaat kita AKBP di 3 provinsi ini, Abang? Ada 7.000 lebih kakak. 7.000 lebih kakak. Luar biasa ya. Jemaat kita ya, yang harus Abang layani ini ya, Layani. harus Abang gembalakan ya. Nah, Nah, jadi setelah 4 bulan, 3 bulan Abang ya? 3 bulan. masih jalan 3 bulan. Jalan 3 bulan. 3 bulan. Apa yang menurut Amang sampai saat ini yang menjadi kendala dalam pelayanan di distrik 15 ini? Karena jarak yang sungguh-sungguh jauh, Iya. jadi akhirnya pasti komunikasinya Iya. tidak efektif. Hmm. Ya, ketika kita ada yang perlu Iya. mengajak orang, Iya. akhirnya terkendala dengan cara. Iya. Itu kan terkait dengan waktu dan dana finansial. Iya. Jadi itulah kendalanya. Padahal kita mau menggerakkan, tapi terkendala dengan cara, Iya. terkendala juga dengan pekerjaan teman-teman ini. Iya. Yang konon banyak fungsi hidupnya ya meraih semerduduk, apalagi daerah-daerah Lahap, Batu Raja, Linggau, Perkebunan terutama ya. perkebunan. Mereka harus intens di sana. Jadi Iya. kendalanya masalah jarak di sana. Jarak ya. Masalah waktu buat kita yang susah untuk bertemu. Akhirnya kita kurang efektif Kurang efektif. negara kita berpikir ke depan. Tetapi kalau dimekarkan terlalu sedikit justru Abang ya. Ya, ada syarat bagi kita kalau pemekaran listrik itu minimal 8. Kendalanya di Bengkulu kalau dimekarkan jalur listrik, ya Enggano itu masih dalam posisi resort di supply itu yang enggak 9 orang Batak. Tetap apa adanya lah, sekarang kita jalani dulu lah seperti apa ke depan nanti. Baik. Mungkin ada settingan yang lebih tepat untuk pelayanan efektif di sini ke depan. Baik. Berarti menempatkan situasi yang ada ya. Ya, Baik. Nah,
Amang, dalam gedung distrik ini saya lihat ini ada di resort AKBP sebenarnya, Ya. gedung distriknya dan juga perumahannya. Berarti rumah ini sekaligus juga kantor distrik Amang ya? Kantor distrik. Iya. Nah, boleh tahu Mang, ini saya lihat ini luas sekali tempatnya Mang. AKBP Kota Palembang, Kota Palembang sangat luas tempatnya. Sejak kapan ini didirikan Mang? Kalau ini komplek, kalau tidak salah ini didirikannya di sini 1930-an. Yo, Karena awalnya, sebelum merdeka ya? Ya, sebelum merdeka. Awalnya belum di sini, tapi ada sekitar garis lurus 500 meter ke belakang. Iya. Awalnya di situ. Nah, itu juga lumayan luas dan Jadi sekarang masih ada gereja di sana? gereja tidak ada, Oh. tapi itu kita dibuat oleh gereja Palembang mes. Oh, Nah, kalau ada tamu mau nginep, nah itu berupa mes. iya. Kalau rumah pendeta di sini kurang, rumah Iya. Dina boleh di sana kita Iya. tempatkan Oh gitu. pendeta. Jadi itu mes, ada berapa kamar. Iya. Nah, jadi lumayan luas. Iya. Dan setelah dalam rangka pengembangan, mereka Iya. ini langsung melihat menggarap ini Iya. tanah yang luas ini sekitar tahun 30-an. Iya. Akhirnya dipindahkan ke sini. Di sini ya. Jalan Mayor Ruslan. Berarti luar biasa orang-orang Batak dulu Luar ya. biasa. Langsung berpikir panjang ke depan ya. Pikir panjang, mereka cepat nangkap. Ini ruangan tempatnya, gerejanya luas, Luas. parkirnya luas. Jadi tidak mengganggu jalan ketika orang beribadah. Benar, nyaman lah. Nyaman. Jadi cara pandang dan cara berpikir para orang Batak ketika merantau di Palembang ini juga sangat baik ya. Baik. Luar biasa. Karena awal orang-orang Batak yang datang ke sini cepat sebenarnya orang yang berpendidikan. Oh, dan Pejabat berpangkat. di kejaksaan, Oh begitu ya. pengadilan, di departemen lain. Iya. Jadi mereka mungkin sudah melihat prospek Palembang ini ke depan seperti apa. Ya, tapi intinya kan mereka kasih hati. Iya, itu paling Itu yang penting. paling penting, sehingga mereka akan memberi sumbangan ke depan buat anak cucunya, Iya. cucu KBP di Palembang. Iya, dan Kira sudah itu ya. yang buat mereka cepat Sudah tertarik. dinikmati saat ini. Dan dinikmati, nyaman, luas, Iya. enak. Salah satu Pak Penggabean Iya. dan sempat aktif. Iya, Mang Penggabean. Ya. Selaku sudah lama di sini ya di Kota Palembang ya. Ya. Kira-kira 2002 baru sini. Gimana kondusivitas atau toleransi masyarakat sekitar sini dengan gereja KBP? Ada persoalan atau bagaimana selama ini? Sepengetahuan saya dan selama saya di Palembang, di Palembang, saya pikir toleransi itu sangat bagus, Sangat baik ya. sangat baik. Kita bisa lihat dengan cara kita beribadah di sini, Iya. nggak pernah ada gangguan-gangguan yang Iya. signifikan lah. Iya. Nah, bahkan pada saat terjadinya gejolak bom Iya. di Makassar, Iya. kita organisasi lintas agama terutama pemuda Iya. langsung merapatkan barisan. Iya. Dan kemarin itu kalau nggak salah beberapa hari yang lalu Iya. kami mampir ke sini Iya. menjumpai Mengpreses Iya. Ketua PGI untuk wilayah Sumatera Selatan. Itu ex officio Bang atau Nah, pilihan. sudah ada pemilihan ketika Ya, itu langsung Abang Sumatera terpilih ya? Ya, Oh. jadi kami di sini membicarakan masalah pendampingan penjagaan gereja. Iya. Terus kita gandenglah ormas lintas agama, Iya. seperti dari GP Ansor, Iya. ada dari Katolik, Oh. ada dari Hindu, ada dari Buddha. Iya. Nah, dan kita ajak juga dari GMKI, GAMKI, Iya. seperti itu. Jadi akhirnya apalah ya? Kita duduk bersama untuk membicarakan tentang pendampingan pengamanan gereja. Sebenarnya kalau yang berwenang untuk pengamanan gereja adalah polisi, tapi kita harus ikut serta supaya menyadari bahwa semua masyarakat ini kepingin
mempunyai kebebasan untuk menjalankan agamanya. Iya. Kita kepingin bersatu, Iya. kita kepingin dihargai. Iya. NKRI itu tetap harga mati. Tadi saya lihat Abang Victor Panggabean ikut juga melakukan penjagaan di ibadah Jumat Agung ini. Ya, Nah, siap. apakah ada masalah, Abang? Sampai saat ini tidak ada masalah. Oh iya. Mudah-mudahan Maka seluruh kota Palembang ini pun tidak ada masalah ibadah ya di tempat Kristiani ya. mudah-mudahan sampai saat ini nggak ada Iya. masalah dan Iya. dan mudah-mudahan tidak terjadi masalah. Tidak terjadi masalah. Karena memang semua itu sudah kita bagi. Kemarin kita bicarakan itu kita sebar untuk 15 titik gereja-gereja yang kita anggap besar. Iya. Sebenarnya masih banyak gereja, Pak ya. Iya. Pak Pendeta. Iya. 100 lebih. 100 lebih gereja untuk wilayah Palembang ini. Palembang, kota Iya. Palembang. Dari segala ini ya. Semua ada denominasi. Denominasi. Katolik dan Protestan Iya, itu ya. Iya. Nah, jadi kita udah sebar, kita pilihlah 15 gereja yang di dalam kota Palembang. Iya. Nah, seperti itu. Dan itu pemuda Ansor, pemuda Tak Bersatu, Iya. sama GAMKI, GMKI. Berarti itu kita sebar juga di sana. Ormas-ormas dari agama lain juga ikut menjaga gereja bersama-sama. Iya, seperti itu Pak. Jadi ormas lain juga ikut membantu kita untuk pendampingan penjagaan gereja. Iya. Baik Abang. Nah, terima kasih sebelumnya nih Abang terkait tentang pelayanan gereja. Nah, kita ingin tahu juga ini Abang, bagaimana pelayanan gereja di masa pandemi ini Abang. Tadi Abang bilang kan kesulitan karena akhirnya Abang pun agak sulit menjumpai jemaat kan. Bagaimana trik Abang? Ya, kalau Paulus mengatakan ketika itu kita harus seluruh proses harus punya inisiatif dan kreativitas dalam melayani di masa pandemi ini. Bagaimana manajemen atau trik Abang untuk melayani di Sumsel ini sehingga pesan Abang Paulus kreatif dan inisiatif itu bisa berjalan dengan baik dan seterusnya Abang kepada para pendeta resortnya. Yang kita jalani tatanan baru sekarang ya, semua para pendeta resort seperti yang juga himbauan pengurus kita, ya marilah kreatif. Iya. Makanya jangan pasif. Iya. Jangan menunggu bola. Iya. Apa yang boleh kita lakukan, Betul. kita lakukanlah. Iya. Ayo, kalau boleh jemaat-jemaat yang tidak pernah ke gereja, jadi kunjungilah. Iya. Karena mereka rindu hanya bertegur sapa dengan pendeta juga bagi jemaat sekarang saya kira sangat-sangat bersyukur. Iya. Sulitnya sekarang ya. Ya lebih kalau di Palembang ini kebetulan punya fasilitas. Iya. Ya, mereka ini punya cara untuk menjangkau pelayanannya. Iya. Setiap ibadah di sini, baik ibadah minggu, Iya. ibadah pertanian, kegiatan apapun Iya. selalu ditayangkan by live streaming. Oh, udah live streaming ya. Live streaming. Ya, Oh, luar biasa. ada namanya di sini HKBP TV, AKBP itu sudah dilakukan itu. Channel itu pakai TV. Palembang. Di Palembang. Mereka kreatif. Ini yang melakukan ini distrik atau masing-masing Yang melakukan resort? ini resort Palembang. Resort Palembang. Tapi kapan kita diperlukan oleh distrik, pasti akan dibuka ruang untuk kita. Oh, gitu ya. Karena ya namanya gereja distrik itu kan tidak ada yang Iya. yang distrik itu lebih kepada koordinatif, Iya. visitatif, mengarahkan. Nah, Iya. jadi ya, kita hanya mendorong kayak ya janganlah ya malas, jangan tadi menunggu. Iya. Jangan usahakan apa yang boleh kita lakukan untuk kebutuhan jemaat ini. Iya. Ya, seperti saat ini kemarin pelayan di sini pendeta di Palembang. Iya. Karena banyak jemaat yang tidak bisa datang perjamuan kudus hari ini, ya teman-teman kita sudah jemput bola melayani perjamuan kudus ke rumah-rumah. Ke rumah-rumah. Nah, Wow, lansia. luar biasa ya. Oh, Jadi jangan apalagi bisa tidak harus datang ke Tidak sini harus gitu ya. datang ke sini. Udah datang ke rumah-rumah. rumah. Iya. Itulah cara kita. Tetapi Abang juga menerapkan standar prokes juga ya. harus. Iya. Di sini paling ketat standar prokesnya. Iya. Ini pilot projectnya prokes ini.
HKI Palembang. Oh gitu. Gugus tugasnya lengkap, ada lebih 20 orang. Iya. Yang dibagi shiftnya, ibadah. Iya. Jadi orang selalu di trace yang datang ke sini. Kalau dari luar kota lebih amit-amit harus mendaftar. Iya. Semua. Jadi pintu masuk harus satu, tidak bisa lalu lalang. Iya. Ruang ibadah. Jadi ya, dalam rangka menjaga keamanan jemaah yang bergereja juga, biar orang yang datang ke sini merasa nyaman, tidak akan terpapar, ya pasti dengan segala protokol yang ketat lah ya. Walaupun itu juga butuh manajemen yang sangat ketat juga. Ya, ada orang yang betul-betul kasih hati ke situ. Itulah kreativitas itu. Itulah kreativitas itu. Melayani sampai jemput bola lah. Bahkan perjamuan kudus di rumah ya. Di rumah juga. Oh, luar biasa. Malah ya Bang. Nah, bagaimana Abang melihat bila ada pesta pernikahan maupun pesta duka cita, ini apakah masih seperti dulu atau sudah ada perubahan, Abang? Saya kira momen pandemi ini akan kita manfaatkan untuk mengkaji ulang ke depan pelayanan kita seperti apa, soal efektifnya waktu, ya batasan orang, banyak orang tetapi tidak efektif, tidak ada juga. Jadi barangkali kita akan menggali, ada sesuatu yang bisa kita gali dari pelayanan di masa pandemi ini untuk kita bawakan ke depan. Tentu ada titik-titik yang perlu kita terus, ada segmen yang perlu kita pelihara. Nggak apa-apa, jangan kita tinggalkan, karena ternyata dengan cara seperti itu ya melayani baik virtual, melayani dengan online, melayani jemput bola juga, melayani dengan cara kreatif lain. Saya kira justru pandemi ini memaksa kita untuk tidak lagi memakai semua fasilitas di era digitalisasi ini. Baik. Tetapi kalau momen penting, kalau martupul nggak bisa virtual karena Bang harus datang ya. martupul itu kan harus face to face. Jadi kayaknya nggak mungkin virtual ya. Dari gestur tubuh itu kan kelihatan bohong atau tidak kan? Iya. Kalau kita nggak kelihatan. Gimana pendetanya mendokter Allah doamu. Allah tapi padahal tidak Allah kan? Iya kan? Harus dilakukan dengan offline dia. Iya, harus tetap dia langsung face to face. Cuman mungkin jumlah orang ke gereja dibatasi ya Bang ya. Ya, jumlah orang ke gereja dibatasi. Kalau pesta pernikahan, pemberkatan pernikahan tetap pakai prokes. Tetap pakai prokes dan jemaat juga dibatasi ya, masuk ke dalam. Dibatasi. Baik. Jemaat dibatasi. Tetap pakai prokes. Karena tetap aja dalam rangka ya membentuk rasa aman ini kan, boleh tidak. Prokes ini harus kita juga ketat. Supaya orang yang datang ke gereja itu pasti tidak ada masalah di sana. Tapi tentu dengan konsekuensi pembatasan tersebut. Protokol tersebut. Kalau tidak, bisa jadi orang tidak mau menikah kan gitu. Baik. Nah, Abang Peter Penggabian, gimana nih Abang? Abang melihat terakhir ibadah budaya Batak di masa pandemi ini, pelaksanaannya ketika pernikahan, apakah masih sampai sore hari atau sudah mulai dipersingkat? Baik, terima kasih. Itu berdasarkan yang kita ketahui sekarang ini tetap dibuat pesta, tapi yang pertama undangan dibatasi. Jumlah undangan dibatasi saat ini. Maksimal berapa sekarang? Jumlah undangan dibatasi. Misalnya kalau biasanya 500 orang mungkin cuma 250 orang. Oh begitu. Atau 250 kakak seperti itu. Nah terus misalnya masalah makanannya. Makanannya tidak lagi prasmanan, dibuat pakai nasi kotak. Nasi kotak rata-rata ya. Ini untuk acara adat ya, untuk acara adat. Nah terus kalau misalnya kita mau kasih ulos, nah yang kasih ulos itu nggak semua lagi, dibatasi juga. Mungkin 2 atau 3 orang. Ya selebihnya mungkin ya DAP atau sorpi gitu.
Itu ada juga yang pakai amplop seperti itu. Nah, itu kalau di acara adat, pesta adat. Sekarang maksimal sampai jam berapa pesta adat di sini? Nah, karena semua sudah dipersingkat, yang tadinya bisa sampai jam 5, sekarang tuh nggak nyampe lagi jam 5, bisa sampai jam 2, jam 3 ya? gitu, seperti itu. Nah, lebih singkat lagi kalau acara orang meninggal, karena pada saat acara meninggal, misalnya kan itu ada tertib acaranya, misalnya masuk dulu hula-hula, tulang, siapa yang keluar dari setelah buat acara waktu meninggal itu langsung dikasih nasi. Dikasih nasi satu-satu gitu ya. Nasi kotak. Tidak lagi jadi makan bersama berarti enggak nunggu makan bersama. Jadi siapa mau makan silakan makan. Bahkan ini mengatakan secara langsung begitu selesai acara sudah dapat makan, kalau mau pulang ya pulang gitu. Banyak juga langsung pulang. Pembagian Pajabaran putih juga ya. Perjambaran juga gitu. Pajabaran juga sudah dipersingkat lah ya. Dipersingkat juga. Dan Panandaion mungkin ya. Ya semua sudah langsung disatukan amplop seperti itu atau gerombolan ula-ula gitu ya. Mungkin Pak Pendeta bisa menambahkan. Salima Johon. Salima Johon. Iya. Efektif lah. Iya. Pesta walaupun masa pandemi sinamot tidak bisa dihilangkan ya, tetap ada sinamot. Ya tetap ada sinamot. Tetap ada sinamot. Justru yang Marulan itu lebih hemat karena kan undangan sudah dibatasi. Nah, saya pernah itu dapat undangan itu untuk tulang suhut. Cuma 3 undangan. Oh gitu ya. 3 kakak gitu. Yang paling dekat lah berarti ya. Nah, seharusnya ini sudah minimal 15 atau 20 undangan. Sekarang cuma 3. Nah, kalau dihitung-hitung makanan untuk 20 orang itu lebih hemat ya. Lebih hemat udah berapa? Nanti pesta pernikahan pun lebih hemat biaya sekarang ya. Nah, kalau penjual ini emang kan ada habis menikah dipanggil ke rumah, apa istilahnya itu? Buka hubung itu kan? Nah, ini masih ada lagi nggak di sini atau sudah langsung di pesta itu dikasihkan semua? Buka hubung biasanya kalau bagi orang meninggal biasanya itu langsung di tempat itu juga. Tidak lagi acara setelah contohnya penguburan tidak ada lagi. Contohnya baru-baru ini ada yang meninggal Marga Simatupang Boru Tabarat. Nah, begitu selesai orang itu, langsung pada saat orang Gulu itu datang situ, selesai acara, langsung baru tuh buka hubung juga. Seharusnya buka hubung ini setelah selesai acara pemakaman. Setelah pemakaman. Ini langsung malah dibuat di hari itu sebelum pemakaman justru ya. Bahkan orang itu masuk acara itu kemarin langsung sekaligus dikasih buka hubungnya. Nah, terus ada lagi sebelum dibawa ke rumah sakit ke pemakaman atau diantarkan ke pemakaman itu sudah buka tujung dulu. Oh, tujungnya sudah dibuka. Sudah dibuka. Sebelum pemakaman. Sebelum pemakaman. Oleh apa ya? Oleh hula-hulanya. Hula-hula sudah dibuka. Banyak yang sudah buat seperti itu. Jadi PT Jen aja sudah masukkan ke ambulan. Nah, baru itu dibukalah tujungnya. Setelah dibuka tujungnya baru berangkat ke pemakaman. Seperti itu singkatnya ya. Jadi nanti nggak balik lagi. Ke rumah untuk buka tujung kan. Secara keseluruhan berarti singkat waktu, juga hemat biaya ini. Hemat biaya. Iya kan? Dan tidak terlalu banyak orang lagi ya. Benar. Dari sisi teologi budaya, Mang, apakah ini tidak melanggar budaya Batak nih, Mang? Dengan penyingkatan seperti ini. Dari pemahaman teologi budaya kan, budaya itu terus harus makin diefektifkan. Sebenarnya kan perkembangan budaya itu tergantung kepada zamannya, kebutuhannya, keperluannya. Itu kan prinsip budaya. Kalau di masa pandemi seperti ini harus mau dong berubah, harus mau bergeser. Gitu ya. Karena setiap apapun yang kita lakukan itu baik budaya, baik teologi. Ujung-ujungnya kan demi kesejahteraan orang. Kalau itu mengganggu kesejahteraan orang, harus berpikir ulang. Kalau itu buat penyakit, kenapa harus terus dilanjutkan? Betul. Bila perlu, ada yang perlu dikurangi, bahkan dihilangkan saja lah. Tapi yang penting konsep budaya kan makna menghormati terhadap hula-hula, terhadap bersama teman tubuh. Prinsipnya itu aja. Yang lain ini kan cuma bumbu-bumbu ini. Yang penting lengkap lah. Dilihat dulu itu. Salah metode. Tapi inti jangan hilang. Sawan hataan ini itu duit deh.
bergabe Adat. deh kelempe adat itu nggak ada. Iya. Sangat benar. fleksibel sekali. Iya. gitu. Iya. Mulai ditanami ya bang sonari, mulai ditanami langsung dorong ya kamu pediti. Almiah kan? Mulai julot toh. Jadi itu burgin, mengantri dong kayak bang pediti PT kon mengidai orang mama ada kan? Ini dong kan? PT kan, dilekian kan? Mau sonari jam turun kon nggak saya sudah kan? Jadi yang paling dilihat kamu pediti PT kon mengidai orang mama ada kan? Sangat efektif lah. Kalau ulah sorma tua jam-jam saya ada nggak berangkat ke Pangkalan tuh. Ini teh. Itu, bodang ulah sorma tua dah. Lebih singkat ya. Iya. Kadang-kadang si pata lucu di talak bata kon na julu ate. Mama ate ibana alaikum makan mangat sudah segala Jadi beban. Gue kan. Bukan beban. Waduh, si pata bajalang sertifikat tempat ni ala pedang mungkin tertutup itu tahan lain imam budaya lain sonari kan menyesuaikan diri dari satu budaya tersonari ya. Oke Mang. Nah, apa nih harapan Amang kepada Jemaat AKBP secara keseluruhan, mungkin juga kepada AKBP, pemimpin AKBP untuk pelayanan Amang di AKBP Distrik 15 ini Amang. Ya, harapan kita marilah semua jemaat ya, semua kategori kembalilah menumbuhkan rasa cinta nama AKBP. Iya. Ya, itu harapan kita ke depan. Mungkin ini Sebenarnya terkait kita besar, kita kuat, tetapi di dalam pengelolaannya, dalam penggalangannya, aduh kita sangat lemah. iya. Jadi potensi yang ada tidak kita bisa rangkul, berdayakan. Jadi tidak boleh tidak ya, melihat tantangan ke depan, kebutuhannya ke depan, menyangkut masa depan anak-anak kita ke depan, tidak boleh tidak. Semua harus diberdayakan lagi ini. Iya. Berdayakan supaya semua katakanlah bergotong royong lah kita untuk kemajuan AKBP ini. Dan tidak ada. Seandainya ada yang hilaf, ada yang salah itu kan bumbu-bumbu boleh. Dan kita asik dengan pembicaraan. Tidak ada yang sempurna Bang ya. Tidak ada yang sempurna. Mari kita lihat ke depan lah AKBP ini. Masih panjang perjalanan kita. Dibandingkan dengan gereja kecil sebenarnya kita jauh ketinggalan. Gitu ya. Jauh ketinggalan. Kita sudah lihat beberapa gereja kecil tapi begitu solid. Tapi ya sudahlah ya. Hal-hal kecil ya dihilangkan, persoalan kita usah, hal-hal yang salah itu dimaafkan ya. Dana pensiun kita ini segera kita itu dia. Betul. Selesaikan supaya tidak ditegur OJK lagi. Jangan ditegur OJK lagi. Malu kita AKBP begitu besar. Jadi kita doakanlah ibu urus kita ini sekarang begitu getol, begitu semangat, tanpa melihat masa lalu. Dia melihat masa sekarang ke depan seperti apa AKBP. Itulah ibu urus kita sekarang. Luar biasa. Dan itu menular sama kita, baik preses juga. Semangatnya ya. Semangatnya itu. Dan maka semua pendeta, semua pendeta resort kita imbau. Kalau pimpinan kita, ibu urus kita sudah begitu semangat dan kreatif, kita juga jangan kalah kreatif untuk memunculkan menggal kantong-kantong dana pensiun ini di setiap gereja, resort dan distrik. Kita lihat juga Amang Epurus ini tidak pernah sampai ke desa, ke gereja terpencil pun dia datang. Hanya untuk berjamita dan menyapa warganya. Gereja terbesar sekalipun dan terkecil sekalipun beliau jangkau luar biasa. Itu kita lihat luar biasa. Itu semangat itu tertular juga buat kita. Maka dari yang paling jauh juga kita sudah kunjungi lah. Tapi terbesar kita layani, kecil juga kita tahu di distrik ini. Sangat kecil. Betul. Sudah tahu. Betul. Nah, Amang satu lagi yang mungkin kita ingin tanyakan ini Amang. Tadi karena bilang sudah lalu kita lupakan, tidak gereja AKBP ke depannya. Nah, banyak saat ini anak-anak muda sama para anak Poso Bulung yang melihat gereja ini seperti karena banyaknya selama ini ya, sekarang puji Tuhan sudah baik, sehingga beralih kepada model ibadah yang lain.
Nah, ini sebuah kekhawatiran kita kehilangan generasi masa depan AKBP. Gimana menurut abang ini? Harus ada kita buat semacam tompangan. Iya. Harus kita buat dan kita izinkan itu yang namanya masa menangkap masa yang sifatnya temporer ini. Iya. Kita tidak boleh lengah. Harus ada kendaraannya. Itulah yang kita sebut dengan ibadah yang temporer, ya. Maksudnya gimana nih? Temporer itu kan sifatnya kan sementara. Iya. Dan itu kita pastikan tidak akan pernah klasik dan berlangsung lama. Tetapi untuk kebutuhan sekarang ini menjangkau pemuda, kita juga tidak bisa lengah. Bagaimana menggarap mereka? Ya sediakanlah cara yang tepat. Contohnya yang tepat. Ada yang pakai band, pakai gitar, pakai full. Iya. Contohnya di Palembang ini sudah ada itu. Iya. Dan rame tuh. Rame anak muda ya. Di kondisi sekarang bangkunya tidak muat. Iya. Ya. Jadi terbukti mereka minati. Karena juga di situ anak-anak muda juga berkreasi ya bang ya. Berkreasi. Jadi ya kita tidak boleh lengah ini. Kita boleh tutup mata. Berarti AKBP juga harus membuka diri ya. Harus kita buka itu. Katakanlah kita sediakanlah wadahnya. Iya. Gak mungkin sama minat kita bergereja itu orang tua ini dengan anak-anak muda. Iya. Janganlah. Ya gayanya sudah beda. Iya. Ngomongnya juga beda. Berarti pelayan juga harus orang muda juga sih yang bisa mengerti gimana kaum muda ya. Gimana supaya menggarap mereka ini jangan sampai mendarah daging di luar sana. Iya. Toh liturginya sama. Iya. Hanya cara penyajiannya. Penyajiannya ya. Iya. Nasi goreng sama. Iya. Tapi penyajiannya yang berbeda. Iya. Ada pakai tomat lah itu, pakai apel lah itu. Tambahkan bakso sedikit. Kalau padahal sama-sama nasi goreng ya bang ya. Goreng. Baik ya bang. Baik. Nah, kalau Peter Pengabdian harapannya sebagai pemuda Batak Bersatu Sumatera Selatan terkait budaya Batak lah di Sumatera Selatan ini. Yang pertama, ya kita pemuda Batak Bersatu adalah organisasi sosial, ada hubungannya dengan budaya Batak. Iya. Jadi pada dasarnya kita pemuda Batak Bersatu menginginkan perkembangan budaya Batak itu mengikuti perkembangan zaman yang sekarang. Nah, kita juga sebagai anggota pemuda Batak Bersatu selalu siap di garda depan untuk orang Batak. Untuk orang Batak ya. Untuk berbuat untuk kemajuan orang Batak. Apa visi utama PBB secara umum, Bang? Secara garis besarnya itulah yang saya sebutkan tadi. Bagaimana kita sebagai orang Batak berbuat yang terbaik untuk kemajuan orang Batak sesuai dengan kemampuan dan profesi kita masing-masing. Iya. Seperti itu. Dengan demikian orang Batak menjadi semakin maju. Iya. Orang Batak semakin bersatu. Iya. Kalau kita orang Batak bersatu, mungkin suku-suku lain mungkin akan segan melihat kita. Wah, gitu ya. Orang Batak itu sekarang sudah kompak. Baik, luar biasa. Marnona kita Saudari Onamang, berjumpa kita di Jumat Agung. Olate. Semoga ini bisa menjadi salah satu informasi yang baik pada masyarakat Batak secara umumnya Bang ya, terutama khususnya masyarakat Batak di Sumatera Selatan. Terima kasih buat waktunya Bang. Terima kasih. Diberkati pelayanan Bang selalu oleh Tuhan kita yang baik dan selalu sehat-sehat seluruh keluarga Bang. Sukses Green Berita. Terima kasih ya Bang. Demikian juga Bang Peter Pengabdian ya. Terima kasih ya Bang ya. Terima kasih sukses pelayanannya di PBB dan juga diberkati kehidupannya selalu. Abang ya. Siap. Oke. Demikian tadi perbincangan ringan kita bersama Preses AKBP Distrik 15 Sumatera Bagian Selatan, Amang Pendeta Uluan Nainggolan dan juga Kabiro Humas Pemuda Batak Bersatu DPD Sumatera Selatan, Amang Peter Pengabdian. Kiranya ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dan menjadi pemacu dalam melayani sesama, khususnya di kalangan masyarakat Batak di Indonesia. Saya Fernando Sitanggang untuk Green Berita, Horas
Horas.